Selamat datang di channel kami, Surya Desain. Pada umumnya, masyarakat awam selalu beranggapan bahwa kontraktor sama dengan pemborong. Tetapi kenyataannya, seorang kontraktor dan seorang pemborong jelas merupakan profesi yang berbeda. Apa saja perbedaannya? Mari kita mulai. Yang pertama, kontraktor merupakan badan usaha yang sudah memiliki lisensi yang resmi atau sertifikasi badan hukum yang sudah resmi. Sedangkan seorang pemborong adalah seorang individual atau perorangan yang belum memiliki izin usaha atau lisensi yang resmi. Yang kedua, di dalam proyek pembangunan, biasanya kontraktor dibayar berdasarkan termin yang dibagi menjadi 4 tahap, mulai dari down payment termin pertama sampai termin keempat, dan diakhiri dengan retensi dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati bersama dengan pemilik bangunan. Sedangkan seorang pemborong dibayar setiap minggunya berdasarkan progres hasil kerjanya. Sistem pemborongan juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pemborongan didasarkan hanya upah kerja, dan pemborongan didasarkan dengan upah kerja beserta dengan material atau bahan. Yang ketiga, kontraktor bekerja berdasarkan rencana anggaran biaya atau RAB dan surat perjanjian kontrak kerja atau SPK yang sudah disepakati bersama. RAB dan SPK adalah dasar hitam di atas putih untuk menjelaskan sebuah detail pekerjaan dan mengikat antara kontraktor dengan owner secara resmi. Sedangkan perjanjian dengan pemborong biasanya tidak ada kesepakatan hitam di atas putih. Biasanya perjanjian hanya berdasarkan lisan antara pemborong dan pemilik bangunan. Yang keempat, jasa kontraktor umumnya digunakan untuk proyek yang berskala besar seperti perumahan real estate, gedung perkantoran, mall, dan pusat perbelanjaan. Jasa pemborong umumnya digunakan untuk proyek yang berskala kecil seperti hunian tempat tinggal karena biayanya yang lebih murah dibandingkan dengan jasa kontraktor. Yang kelima, apabila terjadi kesalahpahaman pada saat proyek sedang berlangsung, maka customer dapat merujuk pada SPK yang telah disepakati bersama antara kontraktor dengan customer. Sedangkan terhadap pemborong, apabila terjadi kecurangan atau perselisihan, maka akan lebih sulit untuk membawanya ke ranah hukum. Pada umumnya, menggunakan jasa kontraktor akan lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan jasa pemborong, karena kontraktor biasanya sudah memiliki tenaga ahli yang sudah berpengalaman dan sebuah perusahaan yang sudah berbadan hukum. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ada jasa pemborong yang lebih profesional dibandingkan dengan kontraktor. Jika kamu membutuhkan jasa yang lebih murah dan efisien karena pekerjaan yang tidak begitu besar, kamu bisa menggunakan jasa pemborong. Jika kamu memerlukan jasa konstruksi yang lebih profesional, legal, dan lebih berpengalaman, kamu bisa menggunakan jasa kontraktor. Untuk menjamin sebuah kepuasan dan kualitas kerja, sebaiknya menggunakan pengawas selama pekerjaan sedang berlangsung, baik dikerjakan oleh kontraktor maupun seorang pemborong. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga komunikasi dalam menyatakan keinginan dan kebutuhan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, pilih yang mana? Kontraktor atau pemborong? Pilihlah dengan bijak. Jangan lupa subscribe dan see you!